Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di NC Channel. Materi kita pada video kali ini yaitu membahas MAC address filtering di FortiGate. Nah, nanti teman-teman kalau ada perangkat yang ingin teman-teman block atau allow berdasarkan MAC address, itu bisa di FortiGate. Misalkan tablet, handphone, ataupun laptop ya, ataupun PC, ataupun apapun itu, selama dia ada MAC address-nya, teman-teman bisa block di FortiGate atau membuat filter kemana sih MAC address itu boleh ataupun tidak boleh untuk mengakses sesuai rule yang kita buat di FortiGate. Nah, jadi di sini sesuai topologi yang sudah saya buat ya. Jadi nanti dari masing-masing PC ini ya, PC 1 dan PC 2 itu kita buat bisa akses ke server dulu ya. Untuk source-nya kita buat all. Nanti goals-nya itu si PC 1 itu tetap bisa akses ke server, lalu si PC 2 ini nggak bisa akses ke server ya, tidak bisa akses ke server ataupun kita blok. Begitu pula juga nanti ke arah internet, si PC 2 ini bisa ke internet dan PC 1 ini tidak bisa akses internet. Kita akan buat filteringnya itu berdasarkan MAC address, bukan berdasarkan IP address. Oke. Kita login dulu teman-teman aja ya, nanti kita akan sambil menjelaskan gimana sih cara blocking atau cara kerjanya si MAC address filtering ini. Oke, tiap interface sudah saya konfigurasi ya teman-teman ya. Untuk sini port 2, port 3, port 1 masing-masing sudah saya konfigurasi. Nanti kita tinggal buat rules-nya aja di sini untuk di firewall policy-nya untuk ke arah server. Nah, ini coba saya buat dulu aja ya untuk ke arah ke server. Oke, ini kita buat incoming-nya dari LAN ya, port 3 ke arah server port 2. Oke, source-nya ini nanti kita akan ganti ya berdasarkan tipe MAC address-nya teman-teman ya. Nanti kita akan rubah. Ini kita buat all dulu aja. Kita akan cek log-nya dulu, log yang masuk di FortiGate-nya. Oke, untuk policy-nya udah kita buat. Nah, ini coba kita tes ping dulu ya. Jadi dari LAN masing-masing ini kita akan ping ke server. Sebentar, ini udah saya buka kayaknya ya. PC 1. Oke. Nah, PC 1 kita akan tes ya, ping ke 10.0254.100. Kemudian PC 2 kita juga tes ping ya, ping 10.0254.100. Nah, ini sudah replay teman-teman ya. Di sini sudah replay karena kita udah buat policy juga harusnya udah ngehit. Oke, kita buat ke arah internet juga. Akses to internet dari port 3 internal ke port 1. Oke. Kita buat source all, destinasi all. Oke, untuk internetnya juga udah replay ya. Oke, untuk internetnya udah replay dari source all, berarti PC 1 dan PC 2 pun bisa ya teman-teman yang bisa untuk internet. Nah, ini seperti ini. Oke, kita tes dulu ya, ini bisa semua untuk ke arah internet. Nah, oke, kita cek lognya teman-teman di sini ya, misalkan akses ke server. Nah, di sini nanti teman-teman ya harus ada yang di enable, itu device detection ya. Jadi di sini biar kebaca si MAC address masing-masing PC-nya. Kalau kayak begini kita nggak akan kebaca ya device ataupun primary source MAC-nya sini. Oke, coba sebentar kita tes ping lagi ya biar berjalan. Oke, nanti teman-teman, waduh, ini MAC address-nya kok nggak kebaca di sini di device ataupun di primary source MAC. Nah, ini ada yang harus kita tambahkan di konfigurasi di tiap interface-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum enable device detection-nya, itu harus di enable. Misalkan ini kan arah port 3 ya, ke arah LAN ya, dari port 3 source-nya. Nah, ini teman-teman bisa enable device detection-nya di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau cek MAC address misalkan yang dari arah port sebaliknya nih, misalkan port 2. Nah, itu teman-teman juga bisa cek juga device detection-nya di sini. Nah, misalkan seperti ini, kita cek device detection-nya. Karena kalau nggak di enable itu nggak akan muncul ya device dan source MAC-nya di lognya teman-teman. Oh ya, kemudian
Untuk device detection ini berlaku untuk interface yang role-nya itu DMZ, LAN, dan undefined. Kalau teman-teman buat role-nya itu one, ya, itu device detection-nya nggak ada, ya. Jadi hanya untuk LAN, DMZ, dan undefined. Nah, oke, kita cek clock-nya lagi aja teman-teman ya. Jadi di sini harusnya sudah ada device-nya dan source MAC-nya. Kita cek show matching log-nya. Kita reload dulu aja. Nah, ini masih belum masuk. Sebentar ya, kita tunggu dulu aja ya. Yang dari PC1 dan PC2. Nah, oke. Di sini udah masuk teman-teman ya, dari source PC1 itu 102 ya, kemudian 103. Nah, ini masing-masing MAC address dari masing-masing PC-nya. Kita bisa cek teman-temannya untuk compare bener nggak sih ini MAC masing-masing PC1 dan PC2. Oke, kita cek aja tar show IP. Oke, ini untuk PC2, kemudian untuk PC1. Nah, ini untuk PC1 ya, ini MAC-nya teman-teman ya, 0050796668 3F, lalu 666840 untuk PC2. Oke. Nah, 666840 sama sesuai teman-teman ya untuk yang PC2, lalu PC3. Nah, di sini teman-teman untuk menambahkan MAC address di firewall ya, misalkan teman-teman mau menambahkan deskripsinya, itu bisa. Nah, teman-teman bisa copy di sini ataupun dari sini juga bisa. Nanti kita buat dua cara ya. Kan dari sini kita copy aja ya untuk si PC2 6840. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan di sini address, create new address, misalkan PC2. Nah, tipenya teman-teman buat device MAC address, lalu masukkan MAC addressnya di sini. Nah, seperti ini. Lalu bisa oke. Nah, nanti lognya dia akan berubah teman-teman ya. Kita coba sebentar, firewall policy. Nah, ini teman-teman ya, ini device-nya jadi berubah jadi si PC2, ataupun teman-teman mau menamakan device apapun itu ya, itu bisa di tadi ya di address, di MAC address. Nah, ini MAC address-nya bisa cek di sini juga di primary source MAC. Nah, ini primary source MAC-nya yaitu MAC address si PC2-nya. Kalau belum dirubah tetap seperti ini ya, device-nya menampilkan MAC address-nya aja. Ya, teman-teman bisa juga klik di sini firewall device address, langsung di sini itu bisa. Ya, misalkan PC1. Nah, seperti ini bisa. Nanti dia akan otomatis berubah si device-nya jadi PC1. Nah, ini untuk primary source MAC-nya, ini adalah MAC address-nya. Ya. Teman-teman juga bisa monitor di dashboard, di user and device ya, lalu device inventory ya, nanti teman-teman bisa cek juga di sini ya. Nah, ini untuk device-device yang terregister atau ada di device inventory. PC1 addressnya sekian ya, lalu PC2 sekian. Ini untuk MAC addressnya bisa klik arahkan aja kursornya ke sini. Nah, oke. Nanti teman-teman kalau membuat rule blockingnya, nanti source-nya aja tinggal diganti berdasarkan MAC address yang teman-teman sudah buat. Misalkan tadi kita kan buat access to servernya dari source-nya all. Nah, teman-teman kalau kita tambahkan misalkan kita tambahkan si PC1 aja, berarti si PC1-nya aja yang bisa teman-teman ya. Ataupun teman-teman ingin blok si PC2 nggak bisa akses, itu bisa. Nah, ini kan yang kita mau blok ini misalkan PC2 tidak bisa akses ke server. Nah, teman-teman bisa buat aja lagi ya rule-nya, misalkan ini kan all ya, teman-teman bisa kita buat baru aja di sini, misalkan blok kita namakan blok PC2 to server. Nah, teman-teman bisa buat aja seperti ini ya. Nanti source-nya teman-teman ganti, yaitu source si PC2 di sini ya. Kita ganti source-nya PC2. Nah, actionnya kita ganti dengan deny, play. Nah, kita enable rules-nya.
Nah, kita taruh ke atas teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk si PC2 itu kita deny, selain PC2 itu kita accept. Ya, kita bisa misalkan all. Nah, PC1 ini kan termasuk all. Nah, itu nanti dia akan tetap berjalan. Oke, tes aja teman-teman ya. Ini PC2, kita akan tes dia. Nah, ping ke 100 timeout ya teman-teman ya, karena dia masuk hit rule yang di atas ini, yang berdasarkan source MAC address CPC02. Nah, kalau CPC01 ini dia akan tetap bisa berjalan. Nah, karena dia masuk ngehitnya ke yang all ya, ataupun teman-teman mau ganti misalkan di sini PC1 itu juga bisa. Nah, begini ya, jadi source-nya itu berdasarkan device saja MAC address-nya, bukan berdasarkan source IP. Oke, nih tetap replay ya untuk PC1. Nah, yang PC2 nya ini ke deny teman-teman ya, dia nggak akan bisa. Begitu juga nanti yang internet, teman-teman bisa buat di atasnya aja untuk blok seperti ini yang ingin di blocking. Nah, kita coba cek lognya udah masuk atau belum. So, matching lognya belum masuk ya. Oke, biarin aja dulu aja. Nah, nanti untuk akses internet sama teman-teman ya, kita misalkan buat rule-nya di atasnya nanti. Nah, misalkan blok PC1 to internet. Nah, seperti ini. Source-nya aja kita ganti menjadi PC1 yang sudah kita namakan ya, MAC address-nya. Action-nya kita buat deny. Nah, nanti dia nggak akan bisa juga akses internet. Enable. Untuk blocking semuanya taruh di atas teman-teman ya. Untuk blocking jangan ditaruh di bawah. Nah, nanti selain PC1 source all ini bisa akses internet, berdasarkan MAC address PC1 dia akan ke deny. Oke, kita cek matching lognya belum masuk ya. Oh, sebentar, saya lupa, ini belum di enable. Lognya harus di enable teman-teman ya kalau ingin masuk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang akses server source PC1 ini tetap bisa ya. Oke, nah ini teman-teman ya, untuk yang source PC1 yang IP 1.2 ini tetap bisa untuk ke arah server ya, berdasarkan primary source-nya itu MAC address si PC1. Nah, ini kalau yang deny, coba udah masuk belum lognya ya. Nah, oke, ini udah masuk ya, device PC2 ya. Resultnya deny teman-teman ya. Ini adalah MAC address si PC-nya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman buat seperti ini topologinya, itu bisa langsung kita blok karena dia langsung terhubung ke interface 40. Ya, jadi gateway-nya si PC ini kan di sini nih, di port 3. Nah, nanti dia bisa si 40 ini bisa ngeblok MAC address filtering berdasarkan perangkat atau device yang langsung misalkan terhubung ke port si 40-nya itu. Jadi kalau kayak begini ini bisa. Nah, kebalikannya teman-teman, kalau ada misalkan server di sini ya, teman-teman ada perangkat lain, router ataupun firewall lagi misalkan di depan sini. Nah, di sini kan kita punya IP lagi, IP gateway si server ini kan di router teman-teman ya. Lalu router punya lagi IP point ke si 40. Nah, nanti ketika teman-teman mau MAC address filtering si server ini yang ada di belakang router ini itu nggak akan bisa, karena nanti ketika server akses ke sini, ke PC ini, nanti yang akan dibaca oleh si 40 yaitu MAC si Cisco-nya ini, bukan si servernya ini ya. Kita coba tes ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kenapa sih kok nggak bisa blok MAC address beberapa device ya. Mungkin di sini teman-teman cek juga ya, kalau dia ada topologinya seperti ini ya, dia nggak langsung direct connected ke si 40, itu nggak akan bisa karena si 40 nggak akan ngebaca si MAC ini, si servernya ini. Misalkan kita tes ya, server to LAN ya, LAN si yang tadi kita buat aja dari server to LAN, kita buat source-nya all aja. Nah, seperti ini. Oke, all session server to internal LAN. Oke, device detection-nya coba kita enable ya, si
port 2 nya ini. Si port 2, sorry, port 2 nya udah enable ya, jadi harusnya udah masuk. Oke, sebentar, ini si server, coba kita ping ke 192.168.102 ya, ini replay ya teman-teman ya, ataupun 103 itu juga replay ya. Nah, kita akan coba cek MAC address yang masuk di FortiGate itu MAC address si server ataupun si router ya. Nah, di sini kalau ini kan langsung MAC address masing-masing PC ya, karena dia direct connected. Nah, kita akan cek untuk traffic yang dari server ke arah LAN ini. Nah, ini sebentar policy-nya kita coba cek di server to LAN. Ini udah ngehit. Nah, kita tunggu lognya aja, mungkin belum masuk. Nah, di sini untuk IP MAC si router ini yang akan dibaca adalah IP yang langsung direct connected ke si port 2 ini, yaitu di GI00 ini teman-teman ya. 172.1630.2. Nah, nanti MAC yang di sini yang akan dibaca oleh si FortiGate. Kita coba cek aja MAC address si Cisco routernya ini. So IP ya, ini kita cek bisa kelihatan ya, 172.1630.2. Nah, ini yang terhubung ke FortiGate. Ini FortiGate 172.1630.1 ya teman-teman ya. Nah, nanti yang pasti kebaca di FortiGate adalah MAC address ini, 550BF A300 4300, bukan si IP ini 10.02.5400. Yang ini 00507966 ya. Oke, kita coba reload lagi. Nah, oke teman-teman, ini udah masuk ya dari si server ke arah misalkan LAN ya, ke IP3. Nah, ini yang kebaca device dan primary source MAC-nya itu sama ya. Ini adalah MAC address si router Cisco-nya 50BF304300. Kita cek di sini teman-teman ya. Nah, 50BF A3004300. Sedangkan si server ini ya, untuk MAC-nya itu so IP all yaitu nih 005079666841. Nah, di sini nggak masuk teman-teman ya MAC address si servernya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau filtering berdasarkan MAC address si server itu nggak bisa ya, karena yang si FortiGate akan memfilter MAC address yang terbaca di FortiGate-nya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk materi MAC address filtering pada FortiGate. Semoga bermanfaat teman-teman yang ingin menerapkan filtering berdasarkan MAC address ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.